Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Difta Fitrahul Hihaj. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas software testing tentang parameterize. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini library yang digunakan untuk melakukan sebuah pengujian yaitu berupa JUnit, yaitu JUnit 5. Nah, seperti biasanya saya akan menjelaskan. Jadi, saya akan menjelaskan filenya. Jadi, file-file yang telah kita definisikan itu tuh apa aja. Nah, di sini terdapat dua buah file dan satu buah folder. Oke. Nah, yang pertama itu ada folder lib. Di sini berisi sebuah compiler JUnit. Jadi, compiler ini berfungsi untuk mengeksekusi kode testing kita gitu. Kemudian eh, terdapat kemudian terdapat sebuah kelas yaitu kelas MyScientificCalculator.java. Di sini kita mendefinisikan kelas yang berisi fungsi-fungsi untuk dilakukan pengujian. Nah, apa namanya? Di sini saya akan jelaskan dari atas. Nah, jadi yang pertama itu ada import dari Java Utility berupa simple entry. Di sini itu dia berfungsi untuk mereturn sebuah jadi sebuah fungsi ini nanti bisa mereturn dalam bentuk map and value atau and value atau dalam bentuk map gitu. Kemudian ada map di sini kita definisikan tipe data sebuah fungsi. Jadi tipe datanya kalau di sini map berfungsi untuk uh, menandai sebuah fungsi kuadratik ABC formula ini dia bisa mengembalikan root 1 dan root 2 sebagai value return gitu. Nah, oke, di sini ada kelas My Scientific Calculator. Ini sebuah kelas yang telah saya definisikan. Dia mempunyai sebuah variabel berupa pi. Dia didapat dari mat.pi. Jadi pi di sini berfungsi untuk mendapatkan nilai 3,14 sekian sekian. Nah, yang pertama itu ada fungsi volume kuboid. Di sini berfungsi untuk mencari volume sebuah kubus atau kuboid dengan cara mengalihkan antara panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada sebuah function untuk menghitung volume sebuah kerucut atau cone dengan cara ya rumusnya pi dikalikan dengan r kuadrat dikali tinggi dibagi 3 gitu. Kemudian yang terakhir sebuah function untuk mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan input value atau sebuah parameternya dari nilai ABC-nya gitu. Nah, ABC ini dia ya seperti biasalah nanti dicari diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang nol berarti dia tidak bisa dicari akar-akarnya. Kalau lebih dari nol baru kita cari akar-akarnya gitu. Sama seperti penugasan sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi yang sama. Kemudian di sini, nah ini di kelas My Scientific Calculator Java ini baru kita akan definisikan tesnya gitu. Nah, kita jelaskan nih dari yang pertama. Yang pertama yaitu kita import dari JUnit berupa assumption gitu. Jadi parameterized pengujian dengan parameterized ini dia akan mendefinisikan asumsi awal gitu. Jadi asumsi sebelum dilakukan pengujian data kita seperti apa gitu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada parameterized test. Jadi parameterized test ini dia sebuah anotasi yang berfungsi agar sebuah function itu dikenali kalau dia itu memang fungsinya bertujuan untuk melakukan sebuah testing gitu. Jadi anotasi ini berfungsi untuk mengenali sebuah function apakah dia sebuah tes atau enggak. Kalau dia tes, maka kita berikan parameter tes itu. Nah, kemudian yang ketiga itu JS Resource. Jadi dia itu penyedia value atau data-data yang kita gunakan untuk pengujian gitu, seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir kita import asset equals. Jadi dia sebuah assertion atau ya kayak validasi apakah antara expected dan aktual itu apakah equals atau tidak gitu. Nah, kemudian kita definisikan nih kelasnya seperti apa. Jadi, My Scientific Calculator Test itu adalah sebuah kelas yang mana dia akan berisi sebuah function. Ya, functionnya itu berdasarkan My Scientific Calculator.
gitu. Jadi kita tes nih apakah eh, fungsinya itu berjalan sesuai keinginan kita atau enggak gitu. Nah, yang kemudian kita definisikan nih instant dari My Scientific Calculator. Instant ini digunakan untuk untuk mengambil data-data fungsi bukan data. Untuk apa ya? Untuk bisa kita gunakan kelasnya gitu. Jadi kita harus mendefinisikan sebuah instant agar kelas tersebut bisa digunakan. Nah, yang pertama, seperti biasa ada parameterized test. Jadi dia itu untuk memberikan anotasi kepada tes volume kuboid bahwa ini tuh dia sebuah apa ya? Sebuah function test gitu. Jadi function tersebut akan berjalan berulang kali atau terlooping berdasarkan data yang diberikan di CSV source. Kalau di CSV source ini ada sekitar 4 data. Jadi satu data itu satu row. Satu row itu terdapat 4 buah value. Jadi ada 2, 3, 4, dan 24, yaitu disamakan dengan jumlah parameter yang ada di function kita. Jadi 2 itu untuk length, 3 untuk breadth, 4 untuk height, dan 24 untuk expected volume gitu. Jadi expected kita itu 24 dan nilai yang kita berikan kepada function kita itu 2, 3, dan 4. Apakah dengan 2, 3, dan 4 itu akan memberikan expected yang sama gitu? Apakah antara aktual aktual dari function itu apakah sama dengan expected kita gitu. Nah, setelah itu setelah kita definisikan datanya, kita masuk ke function test nih. Jadi dia menerima 4 parameter seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini jadi kalau parameter itu dia ada tiga apa ya? Ada tiga activity gitu. Yang pertama itu assumption atau prediction gitu. Precondition kok prediction. Sorry. Jadi kondisi awal itu seperti apa? Jadi kondisi awal adalah suatu kondisi yang harus kita penuhi sebelum melakukan sebuah tes gitu. Jadi di sini kita asumsikan ada tiga ada tiga asumsi awal. Jadi asumsi awal pertama itu bahwa length-nya itu length, breadth, dan height itu harus lebih dari 0 gitu. Jadi eh, ya asumsinya bahwa kalau memang sebuah sebuah bangun 3 dimensi, jadi length, breadth, dan height itu juga harus lebih dari 0 karena tidak mungkin sebuah kubus itu punya panjang negatif gitu. Jadi kita harus asumsikan bahwa nilai itu harus benar gitu. Jadi sebelum melakukan tes bahwa precondition itu harus benar terlebih dahulu. Kalau precondition itu nggak benar, otomatis tesnya juga nggak benar gitu karena itu bukan hal yang masuk akal gitu. Nah, setelah itu baru kita act atau action gitu. Jadi perform the action. Jadi apa yang kita lakukan, apa namanya? Kita melakukan sebuah tes berdasarkan input yang sudah valid tadi gitu. Nah, setelah itu baru kita assert atau verify gitu. Jadi apakah nilai output dari function kita itu sesuai dengan expected kita gitu. Nah, oke, setelah itu baru kita coba jalankan ya. Nah, kita coba cara melihatnya ada di bagian kiri itu di bagian testing. Nah, kita tinggal jabarkan aja di sini di MySQL Facultas. Nah, di sini tuh ada tiga ya. Tiga ini sesuai dengan function yang telah kita definisikan. Nah, tadi yang kita jalankan adalah yang tes volume cuboid. Jadi kita perhatikan yang tes volume cuboid. Kalau kita klik, nanti dia akan jadi kuning. Nah, setelah itu kalau kita buka lagi, dia itu akan me, akan memberikan data-data yang kita uji gitu loh. Jadi ada 4 sama seperti yang kita berikan di sini. Nah, kalau ini kita bisa jadikan di sini, jadi kita bisa yang satu-satu, ini benar, kalau benar jadi hijau, benar, benar, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang tes volume count itu juga sama saja, jadi kita berikan anotasi parameter test, terus kita berikan anotasi CSV source, nah terus kita berikan asumsi bahwa memang radius dan height-nya itu harus lebih nol. Karena kalau sebuah cone atau kerucut itu height-nya nol, itu bukan sebuah cone gitu. Atau mungkin radiusnya nol itu juga bukan sebuah cone gitu. Jadi asumsi awal kita nilai inputnya itu harus benar gitu loh. Jadi kalau nggak benar ya itu bukan apa namanya nggak memenuhi standar untuk testing gitu. Jadi precondition ini bertujuan supaya testing itu jadi lebih mudah gitu loh, dan juga jadi lebih masuk akal gitu. Karena kalau tidak memenuhi precondition, otomatis testingnya pasti fail gitu. Jadi precondition ini membantu banget kita untuk mendefinisikan apa sih keperluan atau ketentuan syarat sebuah value itu bisa dites gitu. Nah, syaratnya yaitu radiusnya harus dari 0, height-nya dari 0. Dan pada saat hack
Nah, kalau udah lulus kita kita udah lolos, kita cari nih volumenya terus kita asap lagi apakah antara expected dan volumenya true gitu. Kalau kita tes sini true, hijau semua di sini. Kita tes lagi coba. Nah, dia hijau semua. Oke. Kemudian terakhir juga sama ini kuadratik volume, kuadratik ABC formula. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan. Nah, di sini asumsinya yaitu kalau sebuah persamaan kuadratrik itu pasti nilai A-nya harus tidak boleh sama dengan nol gitu. Kalau nol jadi dia bukan sebuah persamaan kuadrat gitu. Jadi cuma persamaan linier gitu. Jadi kita asumsikan awal bahwa memang eh, nilai A-nya itu nggak boleh nol gitu. Nah, kalau kita tes dia juga akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ya sama seperti dulunya kalau misal kita ini nih apa kita ganti ini eh apa ya expected-nya kita coba salah gitu. Jadi antara aktual dan expected ini beda. Jadi dia kalau beda dia pasti akan error gitu. Dan errornya akan muncul bahwa expected kita 120, actual kita 125. Nah, jadi mungkin sekian ya penjelasan saya mengenai software mengenai automation testing berbasis parameterized. Jadi parameterized itu dia pada dasarnya itu memberikan sebuah asumsi awal yang mana asumsi itu harus dipenuhi sebelum dilakukan sebuah testing gitu. Jadi asumsi itu tuh untuk mempermudah dalam testing karena kalau asumsinya itu udah nggak benar pasti testingnya auto salah gitu atau pasti salah juga. Jadi asumsi itu memberikan kita syarat-syarat data yang memenuhi untuk dilakukan pengujian. Syarat-syarat data yang valid gitu. Ya kayak tadi, misal kalau menghitung sebuah volume, pasti nilainya itu nggak ada yang negatif karena nggak mungkin sebuah sebuah bangun bangun ruang itu punya panjang yang negatif itu nggak mungkin gitu. Nah, sekian mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas apa ya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.